Bende Mataram. Audiobook, novel silat. Cerita, Hapraktikto. Bab 71. Sangaji, kata Wirapati. Tentramkan hatimu. Benar-benar pamanmu tiada mencelamu. Bahkan aku pun sendiri menyesal, mengapa engkau tiada cepat-cepat mengangkat beliau sebagai guru. Coba andai kata engkau telah mengangkat beliau sebagai guru, pastilah engkau akan diwarisi sekalian ilmu saktinya. Pada zaman ini, beliau termasuk salah seorang tokoh mahasakti di samping Adipati Surengpati, Kebo Bangah dan guru kami. Guru. Tak berani aku berbuat demikian, potong Sangaji gugup. Budi guru terhadapku sebesar gunung Semeru. Apabila aku tiada memperoleh asuhan guru, apakah arti aku ini dalam percaturan hidup? Tidak. Tidak. Guru adalah pelita hidupku. Guru adalah seumpama mercusuar hidupku. Bagaimana aku berani mengambil sesuatu keputusan dengan melalaikan guru, meskipun andai kata malaikat pun datang menawari aku kunci surga. Meskipun aku harus menyeberangi lautan pedang, apabila guru yang menitahkan aku pun takkan menyesal dan beragu. Bukan main hebat kesan ucapan Sangaji yang dilepaskan dari hati setulus-tulusnya, bagi pendengaran sekalian anak murid Kiai Kasan Kesambi. Seperti diketahui, anak murid Kiai Kasan Kesambi diajar untuk menghargai jiwa luhur di atas segalanya. Maka begitu mendengar ucapan pemuda itu, seketika mereka berdiri serentak. Bahkan Suryaningrat yang berperasaan halus, terus saja memeluknya dan menciumi dengan hati terharu. Anakku, anakku, katanya berbisik, berbahagialah engkau. Karena engkau dilahirkan sebagai seorang ksatria sejati. Kemudian kepada Wirapati, andai kata aku mempunyai seorang murid begini tinggi nilainya, biarpun usiaku dikurangi 20 tahun, tiada ku sesalkan. Ah, benar-benar tak tersia-sia kepergianmu ke daerah barat. Kang Mas Wirapati telah menemukan suatu butir mustika yang paling berharga pada zaman ini. Gagak Handaka, Ranggajaya dan Bagus Kempong dengan berbareng mengucapkan selamat pula kepada Wirapati. Sedangkan Sangaji sendiri, terlongo-longo keheranan menyaksikan perangai dan sikap mereka. Pemuda yang berhati sederhana itu jadi bingung. Pantas. Pendekar-pendekar tadi menyebut majikannya kena pukul cucu murid guru. Alihkan anakku sendiri, Sangaji. Siapa yang mengira, kata Ranggajaya penuh semangat. Kemudian ia minta keterangan tentang diri majikan para pendekar yang mengunjungi padepokan tadi siang. Mereka semua bersikap terbuka hatinya. Maka lambat laun Sangaji dapat menguasai diri dan segera memberi keterangan. Bahkan ia tak kepalang tanggung lagi. Dikisahkan riwayat hidupnya dengan sejelas-jelasnya. Wirapati pun ikut menguatkan, menambahi dan membubuhi sehingga pembicaraan itu menjadi lancar sedap serta mengasyikkan. Tak terasa, larut malam telah dilalui. Tetapi masih saja mereka tak mau melepaskan diri dari rangkaian cerita. Bahkan, manakala kisahnya mulai menyinggung warisan Pangeran Semono yang berupa Bende Mataram, keris Kiai Tunggul Manik dan Jala Korowelang. Seketika wajah mereka berubah menjadi tegang. Betapa tidak? Kecuali cerita hayal itu benar-benar ada, mereka semua terlibat semenjak 12 tahun yang lalu. Wirapati menghilang dari padepokan Gunung Damar karena munculnya peristiwa pusaka Pangeran Semono. Juga saudara-saudara seperguruannya direcoki orang terus-menerus perkara pusaka itu. Dan oleh peristiwa perebutan pusaka itu pula, akhirnya gurunya lantas menyekap diri dalam pertapaan bertahun-tahun lamanya. Sampai matahari terang benderang, mereka masih sibuk memperbincangkannya. Baik Bagus Kempong, Wirapati dan Sangaji tidak menghiraukan lagi rasa lelahnya setelah melalui perjalanan malam panjang. Dengan sungguh-sungguh dan senang hati mereka memberikan keterangan-keterangan dan kesaksian-kesaksian semua peristiwa yang dialami. Hal itu membuat Gagak Handaka, Ranggajaya dan Suryaningrat berpikir keras. Demikianlah setelah 5 hari mereka berkumpul dan berbicara maka datanglah saat yang mendebarkan hati. Biasanya 10 hari sebelum hari ulang tahun, guru mereka berkenan keluar dari pertapaan untuk menemui sekalian muridnya. Hari itu, jatuh pada hari Jumat Pahing. 10 hari lagi, Kiai Kasan Kesambi akan merayakan hari ulang tahunnya yang ke-83. Tepat waktu matahari lagi mengintip di ufuk timur, Kiai Kasan Kesambi terdengar mendehem 3 kali. Orang tua itu berkesan gembira dan syukur, karena selama menyekap diri dalam persemadian telah memperoleh suatu ilham sebagai bahan penciptaan ilmunya yang kelak akan menggoncangkan dunia. Ilmu itu bersumber kepada kodrat alam yang selalu bergerak dan berasa.
Kelak ia menamakan ilmunya, Sukma Buana Langgeng. Orang tua itu sengaja menggunakan istilah buana dan bukan bawana sebagai lazimnya yang pernah didengar orang semenjak lama. Karena dia hendak membedakan secara tegas antara pengertian buana dan bawana. Buana adalah kegiatan gaib, dalam, sedangkan bawana adalah gelar. Untuk memperjelas kedudukan istilah itu dia menggambarkan bahwa buana diperintah oleh Hyang Ismaya. Sedangkan bawana diperintah Hyang Manikmaya. Di kemudian hari, dia berhasil pula menciptakan ilmu-ilmu sakti bersumber pada kodrat gerak dan rasa seperti, Cundamani, Lumembak Kumambang, rasa sejati-sejatinya rasa, tulis tanpa papan dan papan tanpa tulis, terang tiada cahaya, Sangkan Paran, Trisakti dan sebagainya. Dengan diketemukan kunci pengertian gaib itu, kini dia tiada merasa segan menghadapi ilmu-ilmu sakti lainnya semenjak zaman dahulu sampai pada dewasa itu. Tak usahlah dia malu dibandingkan dengan ilmu-ilmu sakti pendekar-pendekar Mangkubumi I, Sultan Agung, Panembahan Senopati, Kebo Bangah, Pangeran Sambernyawa, Kiai Haji Lukman Hakim, Gagak Seta atau Adipati Surengpati. Maka pagi hari itu, dengan dada lapang ia hendak menemui murid-muridnya. Dengan mengibaskan tangan kanannya seperti gerak lambaian tangan wajar, terbukalah kamar persemadiannya. Sekonyong-konyong ia menjumpai suatu penglihatan yang nyaris tak dipercaya sendiri. Benarkah yang berdiri di depan ambang pintu adalah Wirapati muridnya keempat yang menghilang selama 12 tahun lebih? Segera ia menguncak-uncak kedua matanya agar bisa melihat dengan tegas. Dan pemuda yang berdiri di depannya benar-benar adalah Wirapati. Dalam pada itu, Wirapati terus saja menubruk kedua lututnya dan dengan suara parau berkata sambil menyembah. Guru, muridmu keempat mengaturkan selamat. Gagak Handaka, Ranggajaya, Bagus Kempong dan Suryaningrat berturut-turut pula mengaturkan sembah takzim. Hampir berjanji mereka berkata, Guru. Wirapati telah kembali pulang ke pangkuan guru. Kiai Kasan Kesambi adalah seorang pertapa yang berperawakan tinggi tegap. Umurnya kini telah mencapai 83 tahun. Dan hampir 60 tahun, dia menyekap diri di atas pegunungan jauh dari persoalan dunia. Karena itu dia disebut sebagai seorang pertapa suci. Hatinya bebas dan tiada terikat oleh semua bentuk masalah dunia. Meskipun demikian, karena hubungannya dengan kelima muridnya bagaikan ayah dan anak-anak, maka begitu melihat munculnya Wirapati mendadak saja terus memeluknya dan menciumnya dengan air mata berlinangan. Kelima muridnya dengan cepat menyediakan pakaian bersih dan menolong pula membersihkan badannya. Sambil membiarkan sekalian kelima muridnya menyatakan kasih sayangnya, ia terus saja berwawan sabda dengan muridnya keempat, Wirapati. Wirapati sendiri bisa membawa diri. Agar tiada merisaukan hati orang tua yang baru saja menyekap diri dalam pertapaan semadinya, ia hanya mengisahkan riwayat perjalanan selama 12 tahun dengan singkat. Sama sekali tak menyinggung tentang pusaka warisan Bende Mataram yang menjadi pokok soal atau tentang orang brewok yang memukul Bagus Kempong. Katanya kemudian, Guru. Siswa terlalu lancang, karena mengambil murid tanpa seizin guru. Alangkah lucu ujarmu, tukas Kiai Kasan Kesambi. Engkau jauh terpisah dariku, masa menunggu sampai ada keputusanku? Masa Kasan Kesambi mempunyai murid yang tak dapat mengambil keputusan dengan cepat? Wirapati lantas berlutut. Berkata lagi, murid siswa adalah seorang pemuda sederhana. Dia seorang anak petani dan tiada berpendidikan. Apa bedanya? Biarpun seorang petani, bukankah manusia juga? Gurumu ini kau kira berasal dari mana? Gurumu ini dilahirkan di gunung dan selamanya menjadi orang gunung. Janganlah engkau bermodal pikiran terlalu sempit. Andai kata muridmu seorang yang tumpul otaknya, apakah celanya? Yang penting ialah dasar hatinya. Suatu kepandaian bisa dicari dan dipelajari, tetapi dasar hati adalah suatu pembawaan. Diam-diam Wirapati bergembira mendengar ucapan gurunya. Memang ia sengaja merendahkan diri untuk memperoleh pandangan gurunya. Begitu ia mendengar tiap-tiap kata gurunya, masih ia mencoba, tetapi guru murid siswa, tidaklah hanya siswa seorang. Dia pun murid Jaga Saradenta. Anak murid almarhum Kiai Haji Lukman Hakim. Dan akhir-akhir ini menerima ajaran ilmu sakti dari seorang tokoh liar Gagak Seta. Apa kau bilang? Gagak Seta seorang tokoh liar, damprat Kiai Kasan Kesambi, mengapa pikiranmu mendadak menjadi sempit? Memandang rendah martabat seseorang merupakan suatu kesalahan terkutuk.
liar, sesat dan benar suci adalah surut berlalu. Semua tidak tetap dan tergantung kepada kebutuhan seseorang semata. Seseorang yang tadinya terkenal suci dan suatu kali berlaku sesat, dia sekaligus menjadi seorang yang tersesat. Sebaliknya, meskipun dia terkenal liar tetapi berbuat kebajikan, dialah seorang laki-laki sejati. Kali ini Wirapati benar-benar girang bukan kepalang. Menurut lazim, seorang guru merasa kehormatannya tersinggung apabila muridnya tiba-tiba mengangkat guru lain. Bahkan tiada jarang, muridnya disuruh membunuh diri dengan istilah mengembalikan sekalian ilmu yang pernah diberikan. Tetapi Kiai Kasan Kesambi, seorang tokoh maha besar pada zaman itu, ternyata mempunyai pendirian hati yang benar-benar luas dan tak terperikan. Tidak hanya ia memaklumi, bahkan segera menyuruh Wirapati bangkit berdiri sambil berkata, "Cucu muridku menjadi muridnya pula. Anak murid almarhum sahabatku Kiai Haji Lukman Hakim adalah suatu karunia yang menggembirakan. Sama sekali tak terduga, bahwa sebagian kecil ilmu saktinya bisa bergabung pada tubuh cucu murid Kasan Kesambi. Coba seumpama ia bisa bangun dari liang kuburnya, pasti ia akan menutup kembali matanya dengan aman tentram. Dan pendekar sakti Gagak Seta, sudah lama aku kenal dirinya. Aku pun kagum kepada ilmu saktinya. Orangnya jujur pula, hanya tabiatnya aneh. Dia seperti burung Raja Wali yang datang pergi sesuka hatinya sendiri. Meskipun sepak terjangnya aneh, tetapi ia bukanlah manusia bermartabat rendah. Orang seperti dia, boleh menjadi sahabat sehidup semati." Diam-diam Gagak Handaka, Ranggajaya, Bagus Kempong dan Suryaningrat berpendapat bahwa gurunya benar-benar amat kasih kepada Wirapati. Sampai-sampai meskipun lagak lagu Gagak Seta berkesan liar menurut tata pergaulan lumrah dan merupakan momok yang sangat ditakuti orang, dipujinya serta dia pun bersedia mengangkat sahabat sehidup semati. Kiai Kasan Kesambi terus saja memerintahkan memanggil Sang Aji. Waktu itu Sang Aji baru saja pulang mandi dari sungai yang mengalir melingkari padepokan. Begitu mendengar dipanggil kakek gurunya, segera lari memasuki rumah dengan gugup. Di ruang tengah, ia melihat keempat paman dan gurunya duduk menghadap meja panjang dengan santapan pagi. Dan tepat menghadap padanya, matanya tertumbuk pada seorang laki-laki berambut dan berkumis putih. Raut mukanya bersih bening dan perawakan tubuhnya tegap tinggi. Dialah Kiai Kasan Kesambi yang menyambut kedatangannya dengan pandang berseri. "Suatu kesatuan tenaga yang dahsyat," kata Kiai Kasan Kesambi. "Hanya saja kurang latihan sehingga belum bisa menyelaraskan dan menyerasikan. Cucuku, siapakah namamu? Bolehkah aku mengenal namamu?" Suara Kiai Kasan Kesambi diucapkan dengan lembut seperti berbisik. Tetapi tiap-tiap kata seolah-olah dapat menembus tulang sumsum. Hal itu membuktikan bahwa perbawa Kiai Kasan Kesambi luar biasa kuat. Tenaga gendamnya susah diukur lagi atau dijajaki. Sang Aji pernah bertemu dengan dua orang tokoh lainnya yang kedudukannya setingkat dengan Kiai Kasan Kesambi. Yang pertama, pendekar sakti Gagak Seta. Yang kedua Ayah Titisari, Adipati Surengpati. Terhadap kedua orang sakti itu, dia mempunyai kesan-kesan tertentu. Pribadi Gagak Seta berkesan sembrono dan agak liar. Tetapi penuh dengan pengucapan seorang ksatria sejati. Tabiatnya aneh. Susah diraba dan susah pula dilayani. Meskipun demikian hatinya terbuka dan bukan merupakan seorang ksatria yang angkuh dan sombong. Berbeda dengan kesan Adipati Surengpati. Ksatria itu mempunyai perbawa menakutkan. Sepak terjangnya liar, galak dan bengis, ia mudah tersinggung dan bisa mengambil keputusan tanpa dipikirkan panjang lagi. Sebaliknya, terhadap Kiai Kasan Kesambi, Sang Aji mempunyai kesan lain daripada mereka berdua. Orang tua itu benar-benar memancarkan rasa suci. Perbawanya sejuk menenteramkan hati. Matanya bercahaya seolah-olah emoh terlibat oleh suatu duka cita. Terhadap sarwa benda yang dilihatnya terasa sekali betapa dia selalu memantulkan rasa kasih sayang. Maka pantaslah, murid-muridnya terkenal sebagai ksatria-ksatria luhur budi dan agung. Cucu murid bernama Sang Aji. Dengan ini menghaturkan sembah, terus saja Sang Aji berlari memeluk kedua betisnya. Menyaksikan betapa Sang Aji menghaturkan sembah dengan hati setulus-tulusnya, hati Kiai Kasan Kesambi runtuh seketika itu juga. Dengan penuh kasih sayang ia membangunkan seraya berkata, "Namamu Sang Aji? Alangkah bagus nama itu. Sang Aji dari asal kata Sang Aji. Aji adalah ratu. Karena itu, hatimu harus pula secemerlang mustika ratu." Kena raba Kiai Kasan Kesambi, Sang Aji terperanjat.
Pada saat itu, seluruh tubuhnya mendadak terasa hangat segar. Suatu hawa hangat menyusup lewat ketiaknya dan terus berputaran meraba urat-uratnya. Tahulah ia, bahwa orang tua itu diam-diam menolong menyempurnakan tata peredaran darahnya yang masih saja merupakan penghalang besar apabila sedang menghimpun tenaga lewat napas. Beberapa saat kemudian, setelah dia tegak berdiri, Kiai Kasan Kesambi berkata setengah heran. Bahkan segera menyuruh Wirapati bangkit berdiri. Hebat! Dari manakah engkau memperoleh tenaga murni sebagus ini? Tanpa segan-segan lagi Sangaji terus saja menuturkan perjalanan hidupnya mulai bertemu dengan Wirapati sampai memperoleh petunjuk-petunjuk dari Ki Tunjung Biru dan mendapat warisan ilmu Kumayan Jati dari Gagak Seta. Hanya pengalamannya terhadap Adipati Surengpati, sama sekali ia tak menyinggungnya. Dengus Kiai Kasan Kesambi sambil mengurut-urut jenggotnya. Petunjuk Satrian Banteng itu tidaklah buruk. Apabila engkau benar-benar menekuni ajarannya, tata laku bersemadi akan besar faedahnya. Ia berhenti seperti lagi menimbang-nimbang. Tadi tatkala dia merasukkan hawa murni ke dalam tubuh si anak, ia mendapat perlawanan hebat sampai tangannya tergetar. Diam-diam ia mencoba menebak teka-teki itu. Bertanyalah dia mencoba, kecuali mereka berdua, pernahkah engkau memperoleh sesuatu ilmu dari seseorang yang sifatnya menghisap? Memperoleh pertanyaan itu, mendadak saja teringatlah Sangaji kepada daya sakti getah pohon Dewa Daru. Maka berceritalah dia sejelas-jelasnya tentang pengalamannya yang aneh. Mendengar pengalaman Sangaji, sekalian murid Kiai Kasan Kesambi kecuali Wirapati jadi sibuk memperbincangkan. Ternyata Kiai Kasan Kesambi tiada asing akan kesaktian pohon tersebut. Meskipun belum pernah melihat, tetapi sebagai seorang mahaguru yang berpengetahuan luas, dia bisa menerangkan dengan sejelas-jelasnya. Bahkan lebih jelas daripada keterangan Sangaji atau Ki Tunjung Biru sendiri. Tengah mereka berbicara sambil bersantap, masuklah seorang cantrik dengan tergesa-gesa. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Amengkunegoro I dan Kanjeng Pangeran Arya Ngabehi mengirimkan serombongan utusan untuk menghaturkan oleh-oleh kepada Sang Panembahan, katanya. Aha, apakah sudah waktunya aku menerima segala hadiah istana untuk hari ulang tahunku yang ke-83? Sahut Kiai Kasan Kesambi dengan tertawa. Gagak Handaka, cobalah lihat macam pesalin apakah yang dihadiahkan kepadaku. Segera Gagak Handaka mengundurkan diri dari meja bersantap dan bergegas ke Paseban. Suryaningrat yang masih berbau kanak-kanak, ikut pula sibuk. Terus saja dia mengikuti kakaknya seperguruan yang tua. Bukankah mereka utusan dari putra-putra almarhum Sultan Hamengkubuwono I, Teguh Ranggajaya? Apakah mungkin pula ada sebuah pesanan dari bakal mertua Kanjeng Pangeran Panular? Mendengar godaan Ranggajaya, kecuali Sangaji semuanya jadi tertawa berbareng. Muka Suryaningrat merah padam. Meskipun demikian tetap saja dia mengikuti Gagak Handaka menjenguk Paseban. Terlihatlah di Paseban dua orang laki-laki bermuka buruk berdiri tegak bagaikan patung. Di belakangnya berdiri pula sekelompok pengiring kurang lebih berjumlah 10 orang. Mereka semuanya mengenakan pakaian prajurit, kecuali dua orang tersebut. Terimalah hormat hamba yang rendah. Hamba berdua bernama Kasan dan Kusen. Dengan ini menghaturkan sembah kepada Ksatria Wirapati yang telah pulang dengan selamat. Gagak Handaka dan Suryaningrat heran mendengar bunyi kata-kata mereka. Menghaturkan sembah kepada Wirapati yang baru saja pulang. Meskipun demikian, mereka berdua lantas saja membalas hormat sambil mempersilakan duduk. Masuklah, kata Gagak Handaka kemudian. Diam-diam ia mulai memperhatikan keadaan mereka berdua. Benarkah mereka bernama Kasan Kusen? Kasan Kusen adalah nama dua ksatria pada zaman Majapahit. Biasanya nama itu dikenakan oleh dua orang saudara sekandung yang kembar. Melihat tampang mukanya, sama sekali mereka jauh berbeda. Terang sekali, mereka bukanlah saudara sekandung. Yang bernama Kasan, bentuk wajahnya mirip telur itik. Keningnya terdapat bekas luka sangat panjang sampai mencapai tepi mulut. Hidungnya gede dan bermulut lebar, sedangkan yang bernama Kusen mempunyai potongan muka bulat. Kedua pipinya melembung dan penuh bentong-bentong bekas penyakit cacar. Alis dan bibirnya tebal. Melihat kesan muka berdua, masing-masing berusia lebih dari 50 tahun. Tuan berdua datang bukankah atas nama Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Amengkunegara I dan Kanjeng Pangeran Arya Ngabehi? Bagaimana keadaan beliau berdua? Sebenarnya guru kami tidak berani menerima bingkisan dari keluarga raja.
Betul leluhur beliau berdua adalah sahabat karib guru kami, tetapi kedudukan masing-masing jauh berbeda, kata Gagak Handaka merendah. Tetapi Kasan dan Kusen bersikap dingin seolah-olah tiada mendengarkan. Yang bernama Kasan lantas saja mengeluarkan daftar barang hantaran dan dipersembahkan kepada Gagak Handaka dengan kata-kata kaku. Yang mengutus kami berdua perkenankan menghaturkan selamat atas kedatangan Ksatria Wirapati dan dengan ini menghaturkan bingkisan tak berharga kepada anak muridnya yang bernama Sangaji. Kami semua berharap sangat memperoleh petunjuk-petunjuknya yang berharga. Mendengar kata-kata ulangan yang ditekankan, Gagak Handaka meninggikan alisnya. Terang sekali kedatangan mereka bukan untuk gurunya, tetapi untuk Wirapati dan Sangaji. Wirapati baru beberapa hari datang ke Padepokan. Mengapa mereka telah mengetahui? Bahkan mereka mengenal nama murid Wirapati. Sekaligus timbullah kecurigaannya. Jangan-jangan mereka datang untuk memperoleh keterangan tentang pusaka Bende Mataram. Tetapi sebagai tuan rumah dengan menekan perasaannya sendiri, ia berkata mencoba. Sebenarnya, tuan-tuan sekalian utusan siapa? Periksalah barang bingkisan ini dahulu, Kasan menyahut tak memedulikan. Tak senang hati Gagak Handaka melihat sikap tamunya. Tetapi tatkala melihat barang bingkisan yang ditebarkan di atas meja ia menjadi terkejut. Ternyata barang bingkisan itu berjumlah kurang lebih 150 macam. Dan semuanya terdiri dari emas, intan atau berlian. Barang-barang demikian bukan main tinggi harganya pada dewasa itu. Agaknya yang mengutus mereka, sengaja memilihkan barang-barang yang berharga untuk sesuatu maksud tertentu. Gagak Handaka benar-benar jadi sibuk. Segera ia berkata kepada Suryaningrat, coba panggillah kakakmu Wirapati. Bukankah bingkisan ini untuknya? Mendengar ujar Gagak Handaka, tiba-tiba saja Kasan dan Kusen terus saja membungkuk sambil berkata, tak usah tergesa-gesa. Kami akan pergi dahulu. Kelak saja pada hari ulang tahun guru tuan, kami akan datang kembali untuk menerima petunjuk-petunjuk. Setelah berkata demikian, mereka mengundurkan diri. Dan sekalian orang-orangnya terus saja mengiringkan. Hai tuan, seru Suryaningrat. Apakah artinya ini? HM, bukankah sudah jelas, sahut Kasan tanpa menoleh. Diperlakukan demikian, Suryaningrat merasa tersinggung. Segera ia hendak mengejar, tetapi Gagak Handaka mencegah cepat. Biarlah mereka pergi. Kita usut hal ini dengan perlahan-lahan, katanya. Kemudian ia memanggil beberapa cantrik untuk mengurus bingkisan tersebut. Dan bersama-sama dengan Suryaningrat ia bergegas menghadap gurunya. Terus saja ia melaporkan tentang rombongan tamu yang mencurigakan. Kemudian terpaksa ia mengutarakan semua pengalamannya menjaga pertapaan selama gurunya bersemadi. Guru, ia mulai. Orang-orang yang mencoba memperoleh keterangan tentang pembunuhan orang-orang Banyumas 12 tahun yang lalu, ternyata mempunyai maksud lain yang jauh lebih penting. Yakni, hendak mencoba mencari jejak pusaka Bende Mataram. Ternyata pusaka tersebut benar-benar ada. Karena peristiwa pusaka itu pula lah, maka Adinda Wirapati sampai meninggalkan perguruan selama ini. Habis berkata demikian, segera ia menoleh kepada Wirapati. Dan mau tak mau Wirapati segera menuturkan riwayat perjalanannya dengan sejujur-jujurnya. Tukas Kiai Kasan Kesambi. Meskipun pusaka yang kau katakan itu belum tentu pusaka Bende Mataram, tetapi pastilah kita bakal kebanjiran tamu. Kalian bakal jadi sibuk. Ulasan Kiai Kasan Kesambi ternyata benar. Semenjak hari itu, secara berturut-turut Padepokan Gunung Damar kebanjiran tamu tak diundang. Mereka datang dengan dalih menghantarkan barang bingkisan untuk hari ulang tahun Kiai Kasan Kesambi. Ada pula yang terang-terangan menerangkan bahwa kedatangannya hendak bertemu dengan Wirapati dan Sangaji. Guru, kata Sangaji kepada Wirapati pada suatu hari. Terang sekali kedatangan mereka adalah untukku, karena kesalahanku dahulu membuka rahasia pesan almarhum Paman Wayan Swage di tengah lapangan terbuka. Tak kukira bahwa kehadiranku kemari akan membuat susah Eyang Guru dan sekalian Paman. Bagaimana baiknya, apakah aku harus mengambil pusaka warisan itu dahulu dan kemudian kuserahkan kepada Eyang Guru? Bukankah Eyang Guru belum yakin bahwa kedua pusaka tersebut adalah pusaka Bende Mataram? Dengan kedua pusaka ada pada tangan Eyang Guru, terserahlah Eyang Guru hendak mengadili. Ia berhenti sejenak menunggu pertimbangan gurunya. Waktu itu Wirapati sedang mengaduk kapur dinding. Hari itu ia hendak mengapur dinding bersama dengan Suryaningrat, agar padepokan kelihatan bersih.
Dan begitu mendengar ujar muridnya, seolah-olah ia memperoleh ilham. Katanya kemudian, "Aha, bagus pendapatmu. Sekiranya kedua pusaka itu telah berada di sini, kita sekalian bisa menentukan sikap. Jika bukan pusaka Bende Mataram maka selesailah persoalannya. Apabila memang benar-benar pusaka Bende Mataram masakan Eyang Gurumu akan membiarkan pusaka tersebut terampas dari tanganmu. Sebab, engkau adalah hak warisnya." Sehabis berkata demikian, pandang mata Wirapati berseri-seri. "Sudahlah, tenangkan hatimu. Aku akan membicarakan hal itu dengan sekalian paman-pamanmu." Pada saat itu, tiba-tiba terdengar Suryaningkat berseru, "Kang Mas Wirapati, cepatlah engkau mengaduk kapur." Lalu dengan tertawa ia menyambung lagi, "Siapakah yang suruh Kang Mas pandai mengapur dinding?" "Heh, Aji. Barangkali baru hari ini kau ketahui, bahwa gurumu pandai mengapur dinding." "Aku pun akan mencoba-coba belajar mengapur," sahut Sang Aji. "Tak usah. Lebih baik kau memimpin sekalian cantrik-cantrik menebang pohon untuk kayu bakar." Hari itu sekalian anak murid Kiai Kasan Kesambi sibuk mengapur dinding dan mengatur rumah tangga. Sedangkan Sang Aji dengan rajinnya mematahkan beberapa pohon dengan ilmu kumayan jati. Hal itu membuat gempar seluruh penduduk pertapaan, sampai-sampai Kiai Kasan Kesambi berkenan menyaksikan. Sudah barang tentu Sang Aji jadi tersipu-sipu. Maklumlah, tadi dia hanya bermaksud sekedar melatih diri merubah tata peredaran darah sebagai titik tenaga dorong, setelah memperoleh penyempurnaan dari Eyang Gurunya dahulu hari. Pada malam harinya, Wirapati segera berunding dengan sekalian saudara-saudara seperguruannya hendak mengambil kedua pusaka warisan Bende Mataram. Sebenarnya mereka tidak menyetujui sebelum memperoleh izin gurunya. Tetapi mengingat suasana bertambah hari bertambah gawat, mereka jadi menyetujui. Bahkan mereka berharap, agar kedua pusaka keramat itu kelak bisa merupakan hadiah ulang tahun gurunya yang ke-83. Dengan dalih hendak mengatur penyambutan tamu di gunung, Wirapati mohon restu dari Kiai Kasan Kesambi. Kemudian berangkatlah dia turun gunung dengan diantarkan sekalian saudara seperguruannya. Selagi mereka berpisahan di kaki gunung, mendadak datanglah Sang Aji dengan berkata nyaring, "Paman, apakah artinya ini?" Sang Aji menyerahkan sebuah lencana terbuat dari perak dan sehelai panji-panji kecil kepada Gagak Handaka. Tatkala Gagak Handaka memeriksa lencana dan panji-panji itu, kedua alisnya terus saja terangkat. Keningnya berkerut-kerut dan terloncatlah perkataannya. "Hai, bukankah ini lencana tanda pengenal utusan Kanjeng Pangeran Arya Blitar? Blitar bukan dekat. Ini adalah suatu kehormatan tak kecil artinya. Sebaiknya apabila Kanjeng Pangeran Arya Blitar datang, guru sendiri kelak yang harus menyambut," sambung Ranggajaya. Mereka kemudian cepat-cepat memberi laporan kepada Kiai Kasan Kesambi. Seminggu kemudian tepat pada hari ulang tahun Kiai Kasan Kesambi datanglah Kanjeng Pangeran Arya Blitar dengan 12 pengiringnya. Ksatria sakti itu kabarnya tak pernah menginjak daerah Jawa Tengah. Mengapa dia bisa mengetahui hari ulang tahun seorang pendeta tak berarti, kata Kiai Kasan Kesambi menebak-nebak setelah memperoleh laporan datangnya tamu agung. Segera ia memanggil Gagak Handaka, Ranggajaya dan Bagus Kempong dan membawa mereka ke Paseban. Ia nampak gopoh, sehingga tak melihat ketidakhadiran muridnya yang keempat Wirapati. Maka terlihatlah seorang laki-laki gagah berpakaian hitam. Lengan dan celananya panang dengan ditutupi kain pembebat bagaikan dodot. Nyata sekali bahan pakaiannya terbuat dari kain sutra yang mahal harganya. Dia berdiri gagah. Wajahnya sabar, tenang dan berwibawa, tidaklah memalukan, apabila dia terkenal sebagai keluarga yang memusuhi pemerintah Belanda. Bersambung ke bab 72. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.